Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool disarankan kejar Rafinha. Sebuah saran diberikan Steve McManaman kepada Jurgen Klopp. Ia ingin manajer Liverpool itu mengejar tanda tangan Rafinha di musim panas nanti. McManaman menilai tidak ada ruginya bagi Liverpool untuk mengejar tanda tangan Rafinha. Ia menilai sang winger sudah membuktikan kemampuannya di EPL dan ia menilai sang winger punya talenta yang sangat besar. McManaman optimistis bahwa Rafinha bakal jadi pemainnya bagus untuk Liverpool. Ia juga meyakini sang winger bisa menjadi sosok pembeda bagi The Reds musim depan. Mbappe belum terkalahkan lawan Messi. Mbappe baru saja menyingkirkan Messi di ajang Liga Champions. Hal itu terjadi saat Paris Saint-Germain menahan imbang Barcelona 1-1 di Parc des Princes. Secara khusus, Mbappe lagi-lagi bisa mengalahkan Messi. Mantan pemain AS Monaco itu tercatat sudah tak terkalahkan dari 3 pertemuan dengan La Pulga. Secara total, Mbappe sudah membuat 6 gol dari 3 laga pertemuannya dengan Messi. Sementara Messi sendiri cuma mampu 2 kali menjebol gawang tim yang dibela Mbappe. Juventus akan gelar pertemuan dengan Cristiano Ronaldo. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano melaporkan kalau Juventus bakal duduk satu meja dengan Ronaldo untuk mendiskusikan masa depannya. Ada kemungkinan pihak klub ingin mengakhiri kontraknya lebih cepat. Juara bertahan Italia tersebut nampaknya ingin berpisah dengan Ronaldo pada akhir musim ini. Sementara kontrak Ronaldo sendiri masih berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Dilepas Juventus, Cristiano Ronaldo mau pulkam ke Portugal. Di usianya yang sekarang, pindah ke Amerika Serikat atau melanjutkan karirnya di negara Timur Tengah bisa menjadi opsi. Namun, Calcio Mercato melaporkan kalau Ronaldo tak tertarik dengan kedua pilihan tersebut. Jikalau harus meninggalkan Juventus, Ronaldo disebutkan lebih tertarik pulang ke klub profesional pertamanya Sporting Lisbon. Namun, syaratnya Sporting harus bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Tidak tanggung-tanggung, Ronaldo siap memangkas gajinya gila-gilaan demi kembali ke mantan klubnya tersebut kalau syaratnya terpenuhi. Mungkin publik bakal melihat Ronaldo tampil di Liga Champions dengan seragam Sporting musim depan. Real Madrid mulai negosiasi kontrak baru Rafael Varane. Varane menjadi pilar penting Madrid dalam 10 tahun terakhir. Kontrak Varane akan habis pada 2022. Seperti dilansir Marca, pembahasan kontrak baru pun dimulai raksasa La Liga itu. Disebutkan pembahasan kontrak baru Varane berjalan baik. Jika tak ada aral melintang, maka kesepakatan bisa tercapai secepatnya. Pembahasan kontrak baru Varane ini melanjutkan penegasan Zinedine Zidane beberapa waktu yang lalu. Pelatih Madrid itu menegaskan bahwa Varane tidak akan dijual. MU versus Milan, gol Kjaer di injury time melenyapkan kemenangan setan merah. Bertanding di Old Trafford, Manchester United dan Milan bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Memasuki babak kedua, The Red Devils mampu unggul duluan di menit ke-50 lewat Amad Diallo. Kemenangan setan merah lenyap di injury time adalah Simon Kjaer yang berhasil menyamakan skor 1-1. Leg kedua sendiri akan dihelat pekan depan di San Siro. Ajax hajar Young Boys 3 gol tanpa balas. Bermain di Amsterdam Arena, kedua tim bermain berimbang di babak pertama. Memasuki babak kedua, Ajax langsung tancap gas dengan memborong 3 gol lewat aksi Davy Klaassen di menit ke-62. Tadic gets it back to David Klaassen who scores. Dusan Tadic di menit ke-81. Fico read it well, drills it against Lustenberger. Tadic makes it 2. Dan Brian Brobbey di penghujung pertandingan. To Brobbey.
It's tight. It's 3. Skor 3-0 untuk kemenangan Ajax menghiasi pertandingan. Leg kedua sendiri akan dihelat pekan depan di kandang Young Boys. Dinamo Kiev dipermalukan Villarreal di kandang. Bermain di Stadion Olimpiade Kiev, kedua tim sebenarnya berimbang dalam penguasaan bola. Namun Villarreal lebih efektif dengan berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Pau Torres di menit ke-30. Todavía Gerard Moreno con el centro. Dan Raúl Albiol di menit ke-52. Servicio, busca el remate, Gerard Moreno, la pelota queda ahí, Albiol. Skor 0-2 untuk kemenangan Villarreal menghiasi pertandingan. Leg kedua akan digelar di kandang Villarreal 19 Maret pekan depan. Olympiakos versus Arsenal, Meriam London menang 3-1. Bertanding di Karaiskaki Stadium, Arsenal mampu memimpin di babak pertama lewat Martin Odegaard di menit ke-34. Opening half an hour or so as Odegaard fires in a shot, it's a stunning goal. Olympiakos mampu menyamakan skor di menit ke-58 lewat Yosef El Arabi. The ball. And there's an opportunity and an equalizing goal. Arsenal pada akhirnya mampu menambah 2 gol lewat Gabriel Magalhaes di menit ke-79. Willian sending it in. Gabriel with the header. Dan Mohamed Elneny di menit ke-85. Elneny, first touch of the ball for him. It's a fantastic shot and a shoot. Alhasil Meriam London menuntaskan laga dengan kemenangan 3-1. Tottenham versus Dinamo Zagreb, Breskin bawa Spurs menang 2-0. Tottenham Hotspur meraih kemenangan dalam leg pertama 16 besar Liga Eropa menghadapi Dinamo Zagreb di Tottenham Hotspur Stadium Jumat 12 Maret. The Lily Whites menang dengan skor 2-0. 2 gol Spurs dalam pertandingan ini dicetak oleh Harry Kane di menit ke-25 dan menit ke-70. Unggulan 2 gol ini menjadi modal Tottenham saat bertandang ke markas Dinamo Zagreb pekan depan. Roma versus Shakhtar, El Shaarawy cetak gol, Giallorossi menang 3-0. AS Roma mendapat modal bagus dari leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan Shakhtar Donetsk. Bermain di kandang, Roma menang telak dengan skor 3-0. 3 gol AS Roma pada pertandingan ini dicetak oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-23. Rifan El Shaarawy di menit ke-73. Lovely run by El Shaarawy. Beautiful. Dan Gianluca Mancini di menit ke-77. In by Pellegrini. Play. Lovely. Hasil ini jadi modal positif bagi Ilupi untuk menjalani pertandingan leg kedua di markas Shakhtar. Laga leg kedua akan dimainkan di NSC Olimpijski Stadium pada 18 Maret. Di pertandingan lain, Slavia Praha imbang 1-1 lawan Rangers dan Granada menang 2-0 atas Molde. Jebol gawang Milan, Amad Diallo catat sejarah bersama MU. Amad Diallo berhasil mencetak gol saat melawan Milan dalam lanjutan Liga Eropa tadi malam. Catatan khusus ditorehkan Amad Diallo yang mencetak gol pertamanya untuk Manchester United di ajang resmi. Selain itu, gol tersebut juga membuat nama pemain timnas Gading itu terukir di dalam sejarah Manchester United. Dikutip dari Optajo, Diallo yang berusia 18 tahun 243 hari itu kini menjadi pemain non-Inggris termuda yang pernah mencetak gol di kompetisi utama Eropa untuk Manchester United. Gol pembuka Rossoneri dianulir, Pioli ungkap kejujuran Kessie. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan kejujuran yang disampaikan Frank Kessie usai laga melawan Manchester United. AC Milan sejatinya mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Frank Kessie pada babak pertama. Hanya saja gol pemain Pantai Gading itu dianulir lewat keputusan kontroversial dari sang pengadil lapangan. Kessie dinyatakan wasit telah melakukan handsball sebelum terjadinya gol tersebut. Itu gol yang sangat penting seharusnya, karena kami memang bermain bagus, dan itu akan memberi kami lebih banyak kekuatan. Kessie juga bersumpah kepadaku bahwa dia tidak menyentuhnya dengan tangannya, tetapi saya sendiri belum melihatnya, tambahnya.
Kalahkan Olympiakos, Mikel Arteta soroti kebobolan Arsenal. Hasil Liga Eropa babak 16 besar leg pertama berakhir kemenangan bagi Arsenal dengan skor 3-1 yang melakoni partai tandang. Meskipun demikian, Mikel Arteta selaku juru taktik Arsenal mengaku tidak senang dengan kebobolan 1 gol yang mencoreng kemenangan timnya. Tak lupa Arteta memperingatkan timnya untuk tidak lengah menghadapi leg kedua mendatang. Hal ini menurutnya, setiap pertandingan di Liga Eropa segalanya bisa terjadi termasuk mengejar ketertinggalan. Chelsea siap jual rugi Timo Werner usai sang pemain tak kunjung gacor. Chelsea dilaporkan berniat melepas striker mereka Timo Werner lebih murah dari harga belinya lantaran sang pemain tak kunjung gacor. Sepanjang musim 2020-2021, Werner telah tampil dalam 37 pertandingan lintas ajang bersama Chelsea, namun hanya mampu melesakkan 10 gol saja. Bahkan Werner sempat puasa dalam 14 pertandingan Liga Inggris 2020-2021. Chelsea disebut enggan melihat Werner menghabiskan kontrak berdurasi 5 tahun yang ditandatanganinya pada musim panas lalu. Bahkan demi melepas sang pemain sesegera mungkin, Chelsea dilaporkan siap merugi. Banyak makan salad bikin Romelu Lukaku kesetanan di lapangan. Lukaku membongkar kunci tampil beringas bersama Inter Milan adalah pola makan dan menjaga berat badan salah satu kunci dari gesitnya permainannya. Ketika pertama datang ke Inter, ia harus makan banyak salad. Tetapi sepertinya dia sekarang sudah terbiasa setelah kelebihan berat badan di Everton dan Manchester United. Ketika saya datang ke Inter, kami menganalisis tubuh saya dan banyak yang telah berubah. Saya banyak makan salad dan ikan yang berdampak besar pada saya. Saya mengkonsumsi suplemen dan vitamin, ujar Lukaku dikutip dari Football Italia. Atas semua saran dari ahli gizi klubnya, Matteo Pincella, ia merasa jauh lebih baik di lapangan, juga lebih reaktif dan cepat. Rahasia Jamie Vardy pecahkan rekor ex-bomber Manchester United. Penyerang Leicester City, Jamie Vardy menjelma menjadi salah satu striker tertajam di Liga Inggris saat ini. Vardy juga pernah memecahkan catatan gemilang milik ex-bomber Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Vardy memecahkan rekor Nistelrooy pada musim 2015-2016. Saat itu Vardy mencetak gol dalam 11 laga beruntun di Liga Inggris. Penyerang asal Inggris itu mematahkan rekor Van Nistelrooy yang mencetak gol dalam 10 laga berturut-turut pada 2003. Mantan rekan setim Vardy di Leicester City, Richie De Ligt, menyebutkan satu rahasia sang striker. Semalam, sebelum memecahkan rekor Van Nistelrooy, Vardy disebut meminum sebotol bir yang diberikan oleh sopir tim mereka dan makan pizza. David Alaba ke Barcelona? Begini kondisinya menurut agen sang pemain. Agen David Alaba, Vini Zahavi, telah angkat bicara soal rumor yang menyebut kliennya berpotensi merapat ke Barcelona. Vini Zahavi membantah kabar merapatnya Alaba ke Barcelona dengan menyebut bahwa tidak ada kesepakatan apapun yang telah terjalin antara dirinya dengan Blaugrana. Zahavi berujar satu-satunya tim yang sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Alaba adalah Real Madrid. Kendati demikian, bukan berarti Alaba ke Real Madrid akan 100% terjadi, sebab menurut Zahavi, sampai sekarang belum ada kontrak yang disetujui oleh pihak klub maupun sang pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!